Nah, kalian bisa baca ya, di media konsumen ini saya menemukan ada artikel yang menyebutkan pinjol ada pundi ini menagih sebelum jatuh tempo dengan teror telepon. Saya pikir ini bukan hanya ada pundi aja ya, tapi banyak. Oke, mari kita simak ulasan ini. Oke, langsung saja nih. Di sini ada judulnya yang pinjol ada pundi ini menagih sebelum jatuh tempo dengan teror telepon. Oke, di sini kita baca ya. Saya menggunakan jasa pinjol ada pundi yang katanya terdaftar di OJK dan AFPI. Namun ternyata mereka tidak punya aturan. Waduh, karena sehari bisa nelpon 5 kali dengan suara yang sama seperti bencong. Hal ini sangat mengganggu saya karena tagihan saya masih 3 hari lagi sebelum jatuh tempo. Oke, lanjut nih, kita baca lagi nih. Apalagi saat kurang 1 hari dari jatuh tempo bisa berkali-kali telepon. Jika hanya untuk menagih atau mengingatkan, cukup 1 kali sehari. Tidak perlu memaksa orang membayar sebelum jatuh tempo. Jika memaksa bayar sebelum jatuh tempo, apa gunanya ada tanggal jatuh tempo? Konsumen dianggap bodoh semua, padahal cicilan tidak sampai jutaan rupiah. Hanya 100.000 sampai 300.000 rupiah saja. Mohon tindak lanjut dan diubah sistemnya karena sudah cukup mengganggu. Saya mau melaporkan ini ke OJK supaya ditinjau kembali statusnya. Oke, di sini dari Yohanes Handoko ya, di Surabaya, Jawa Timur. Tapi di sini juga ada yang komen banyak juga nih, gitu kan. Ya, karena ini berita baru jadi nggak terlalu banyak yang komen deh. Nah, di sini dari Yun. Oke, dari sini dia sebenarnya intinya dia juga pernah mengalami seperti itu, ya kan? Tapi kalau dia sih bilang katanya santai aja, dibawa santai bro, gitu kan. Nah, di sini komentar di bawahnya juga, hati-hati mas, nanti sama yang lain dikira DC, yang nyamar jadi debitur. Lalu ada yang bahas lagi, setiap ada pendapat berbeda langsung dibilang DC, karena pendapat pertama itu dibilang katanya begitulah ya. Terus jangan bilang katanya jangan baper, saya juga seperti itu, gitu kan. Oke, jadi intinya begini teman-teman ya, pinjaman online itu kan nggak punya aturan ya. Apakah saat pertama kali di aplikasi itu ditulis gitu, kalau ada reminder itu boleh ditelepon 3 kali, 10 kali atau gimana. Nah, peraturan itu kan tidak ditulis, jadi udah seperti itu, gitu kan. Kita nggak bisa ngelak lagi, peraturan mereka ya peraturan mereka yang atur mereka gitu. Sebenarnya pun DC-DC itu kan DC-DC Dexcall ya, DC-DC yang cuma punya data-data doang, yang bisa mereminder. Mau nggak mau lah ya, kalau kita pinjol nggak hanya di ada pundi, tapi di pinjol-pinjol lain pun akan mungkin seperti itu. Mungkin kalau pinjol lain bisa satu kali, 2-3 kali, mungkin ada pundi lebih, atau mungkin di pinjol lain mungkin bisa lebih, atau di pinjol lain pun ada. Mungkin ada teman-teman yang cuma yang pinjol di ada pundi nggak 2-3 hari nggak ditelepon sama sekali, bahkan pas udah jatuh tempo juga nggak ditelepon. Ya ini lagi nasibnya lagi nggak bagus juga ya, mungkin mas-mas ini nih yang dari Surabaya ini, dia bisa ditelepon berkali-kali. Ya kebetulan juga mungkin datanya sedang ada di tangan-tangan para DC-DC yang ada di kantor itu, yang sedang duduk-duduk itu di depan komputer. Ya itulah sebuah resiko dari kalau kalian tuh minjol di sebuah pinjol gitu kan. Kalian mau lapor OJK juga, OJK kayaknya tidur deh gitu. Walaupun risiko ya udah, itu bagian dari risikonya gitu. Ya kadang emang bikin kita ribet ya gitu kan. Ya mungkin simpel aja seperti ini. Kalau kalian ditelepon berkali-kali, kalau itu dari pinjol, ya udahlah pakai install aja download Truecaller atau apa kayak get kontak atau seperti apa. Jadi saat kalian ada menelpon yang nomor baru, ya udah nggak usah diangkat. Intinya kalian gak usah heran lah ya. Di sini juga kalau saya pikir mah nggak hanya ada pundi aja, tapi aplikasi-aplikasi lain mungkin seperti itu. Bahkan mungkin ada yang dibilang nih, katanya Kredivo aja 3 hari itu bisa sampai 10 kali bahkan 15 kali ditelepon. Tapi beberapa teman-teman dibilang katanya saya enggak kok sama sekali nggak ditelepon, paling pas di hari H lewat 1 hari itu pun hanya 1 kali, itu melalui WA. Nah itu pun jadi nggak bisa dipukul rata ya gitu kan. Intinya tetap santai aja deh. Kalau kalian nggak gagal bayar ya udah bagus lah, tapi kalau kalian gagal bayar ya beda kasusnya. Oke, itu saja teman-teman ya, berita kali ini singkat saja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.